Diana, gadis desa sederhana, nekat merantau ke luar negeri demi menyelamatkan nyawa ibunya yang sakit keras. Tak disangka, nasib membawanya menjadi asisten rumah tangga di kediaman seorang pengusaha Afrika bernama Mr. Zuberi. Pria misterius yang tiba-tiba melamarnya dengan mahar fantastis 100 miliar rupiah. Demi ibunya, Diana menerima lamaran itu, tapi pada malam pertama, bukan pelukan hangat yang ia dapat, melainkan pengakuan menyayat yang mengubah seluruh pandangannya tentang cinta, pernikahan, dan arti keikhlasan. Bisakah Diana terus menjalani hidupnya yang penuh gejolak emosi dan lika-liku kehidupan? Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Raisya Bercerita. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita seru lainnya. Kalau kamu suka dengan kisah ini, tekan tombol like dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari daerah mana. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh emosi, kejutan, dan pesan menyentuh hati. Tonton sampai akhir, karena setiap detiknya begitu berarti. Angin sore menyapu wajahku membawa aroma tanah basah dari ladang yang baru saja digarap. Aku duduk di bangku kayu reyot depan rumah, menatap ibu yang tertidur lemah di dalam dengan selang infus buatan sendiri terpasang di lengannya. Dadaku sesak, nafasku berat, sudah terlalu lama aku pura-pura kuat padahal kenyataannya aku benar-benar tak tahu harus apa lagi. Bu, bertahan ya. Jangan tinggalin aku, bisikku lirih, menahan tangis yang sejak tadi menggenang di pelupuk mata. Aku sudah mencoba semuanya, jual sawah warisan ayah, gadai perhiasan satu-satunya milik ibu, sampai pinjam uang ke tetangga. Tapi penyakit ibu semakin parah dan rumah sakit bilang, beliau butuh perawatan khusus, mahal, sangat mahal. Aku hanya lulusan SMA. Kerja serabutan di desa pun kadang ada, kadang tidak. Hingga akhirnya, sebuah selebaran di warung kopi menarik perhatianku. Lowongan art ke luar negeri, gaji besar, tempat tinggal disediakan. Aku tertawa miris saat pertama baca. Tapi makin hari aku makin sadar, mungkin ini satu-satunya jalan. Aku tak bisa tunggu mukjizat turun dari langit. Kalau harus jadi pembantu di negeri orang, maka akan kulakukan. 3 minggu kemudian, aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta dengan koper butut dan hati yang porak-poranda. Ibu sempat menangis saat melepas kepergianku. Bahkan saat tubuhnya sudah lemah, beliau masih bisa memelukku erat dan bilang, "Jangan takut, Tuhan pasti jaga kamu di sana." Kupeluk tubuh kurusnya sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, biarkan aku pergi bukan untuk meninggalkan, tapi menyelamatkan." Pesawat yang kutumpangi meluncur ke negara yang bahkan namanya baru, bisa kuucap dengan benar 2 hari lalu negara kecil di Afrika bagian timur, tempat majikan baruku tinggal. Perjalanan panjang membuat tubuhku lelah luar biasa. Saat aku tiba di bandara tujuan, seorang pria tinggi besar berkulit hitam legam sudah menunggu sambil membawa papan bertuliskan Diana. "Itu aku," ujarku pelan sambil menunjuk namaku. Pria itu mengangguk dan tersenyum, meski wajahnya tampak dingin. "Saya Zuberi, kamu ikut saya." Bahasa Indonesianya terbata, tapi cukup bisa kupahami. Aku berjalan mengikutinya dengan langkah ragu. Mobil mewah berwarna hitam menunggu di luar. Dalam hati aku bergumam, rumah orang kaya, ya beginilah ya. Tapi kenapa auranya malah bikin ngeri. Rumah Zuberi sangat besar, bukan seperti rumah bos-bos yang kulihat di sinetron. Ini lebih mirip villa pribadi, dikelilingi pagar tinggi dan penjaga berseragam. Tapi suasananya hening. Tak ada anak-anak berlari. Tak ada suara istri menyambut suami. Hanya sepi. Zuberi menuntunku masuk dan mengenalkan area tempat aku akan tinggal dan bekerja. Kamarku kecil tapi bersih. Dapurnya seperti dapur hotel.
Aku hanya mengangguk-angguk mendengarkan, belum sempat bicara banyak. Satu aturan penting, katanya tiba-tiba sambil menatap mataku tajam. Tidak bertanya soal masa lalu saya. Aku tercekat, kenapa harus bilang begitu? Tapi aku hanya mengangguk, mencoba terlihat patuh. Baik tuan. Ia tidak membalas, hanya berbalik dan meninggalkanku sendiri di lorong yang tiba-tiba terasa dingin. Malam itu aku menangis dalam diam. Bantalku basah oleh air mata. Aku kangen ibu, aku takut. Aku bahkan belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku juga tahu tak ada jalan kembali. Karena kalau aku menyerah sekarang, siapa yang akan menyelamatkan ibu? Dan siapa sebenarnya Zuberi? Kenapa aku merasa seperti sedang masuk ke rumah orang yang menyimpan luka yang lebih dalam dari yang bisa kulihat? Sudah 3 hari aku tinggal di rumah itu, rumah besar berwarna putih gading yang berdiri angkuh di antara pepohonan tinggi dan pagar besi hitam. Tapi entah kenapa rasanya bukan seperti rumah. Lebih mirip museum yang sepi, dingin, sunyi, tak berjiwa. Setiap pagi aku bangun pukul 5, seperti kebiasaanku di kampung. Lalu aku mulai membersihkan dapur, menyapu halaman, mengecek bahan makanan, dan menyiapkan sarapan. Tapi yang membuatku heran, Zuberi hampir tak pernah makan. Kadang hanya minum teh panas, kadang tak muncul sama sekali. Kalaupun kami bertemu, hanya sekilas. Ia lewat begitu saja, di lorong panjang, tanpa suara. Wajahnya selalu datar, tegas tapi tidak kasar. Ada kalanya aku curi-curi pandang, mencoba membaca pikirannya lewat sorot mata, tapi matanya gelap, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin dibagi ke siapapun. Aku mulai hafal ritmenya. Pagi bersih-bersih, siang memasak dan mencuci, malam menyetrika sambil diam-diam menangis di kamar. Tidak ada teman bicara, tidak ada musik, tidak ada tawa. Hanya aku dan bayangan ibu yang selalu muncul dalam pikiranku. Beberapa kali aku coba menghubungi ibu lewat nomor tetangga. Alhamdulillah, beliau masih bertahan. Katanya, tubuhnya mulai membaik sedikit karena uang kiriman pertamaku bisa dipakai beli obat. Mendengar itu, rasanya hati ini disiram embun. Haru, syukur, tapi juga rasa bersalah. Karena semakin aku tinggal di sini, semakin aku merasa asing dengan diriku sendiri. Apa ini harga dari menyelamatkan orang yang paling kucinta? Hari itu aku sedang menyapu taman belakang ketika tiba-tiba langkahku terhenti. Ada sebuah ruangan kecil berbentuk paviliun yang sebelumnya selalu terkunci. Tapi pagi ini pintunya terbuka sedikit. Rasa penasaran menggodaku. Aku mendekat pelan, kuintip ke dalam dan detik itu juga jantungku berdetak lebih cepat. Foto-foto tergantung di dinding, semua hitam putih, semua menunjukkan satu sosok, seorang perempuan muda berkulit terang, tersenyum sambil menggendong bunga atau duduk di pinggir danau. Di atas meja kayu kecil, ada bingkai foto yang lebih besar. Aku mendekat dan baru kusadari foto itu tidak sendiri. Ada tulisan di bawahnya. Amara Zuberi, istriku tercinta, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Aku melangkah mundur, dadaku terasa sesak. Jadi, Zuberi pernah menikah? Seketika pintu di belakangku terbuka lebar, aku menoleh. Zuberi berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Bukan marah, tapi ada luka di situ. Siapa izinkan kamu masuk? Suaranya dalam dan pelan tapi menusuk. Aku, maaf tuan, saya tidak tahu ini ruangan pribadi. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk dan menutup foto itu dengan kain putih. Lain kali, jangan buka pintu yang tidak ditugaskan untuk kamu bersihkan. Aku menunduk, iya tuan, maafkan saya. Zuberi tidak bicara lagi. Ia hanya menatap foto itu sesaat, lalu berbalik meninggalkanku sendirian. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Kata-kata Zuberi berputar-putar di kepalaku. Wajah perempuan dalam foto itu tak bisa kulupakan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa Zuberi seperti menyembunyikannya? Tapi lebih dari itu,
kenapa aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang ia sembunyikan. Dan mengapa aku merasa mulai terlibat terlalu jauh dalam kehidupan pria yang seharusnya hanya menjadi majikanku. Pagi ini udara terasa lebih berat dari biasanya. Saat aku membuka tirai dapur dan menatap langit yang mulai terang, entah kenapa hatiku terasa tak tenang. Sejak kejadian di ruangan foto itu, suasana rumah seperti berubah atau mungkin aku yang mulai terlalu peka. Zuberi tak berkata apapun setelah hari itu, tapi sorot matanya berbeda setiap kali kami berpapasan. Tidak lagi sekaku dulu. Ada sesuatu yang aneh. Pandangannya seperti mencoba membaca isi hatiku. Awalnya, kupikir hanya perasaanku saja, tapi kemudian perhatian kecilnya mulai muncul satu persatu, diam-diam. Siang itu, aku membersihkan meja makan seperti biasa, tapi aku dikejutkan oleh sebuah benda di atas meja, sebuah kotak kecil berwarna merah marun. Aku menoleh ke sekeliling, tak ada siapa-siapa. Aku buka perlahan dan di dalamnya ada sepasang sepatu baru ukuran kakiku dengan secari kertas kecil yang hanya berisi satu kalimat. Kamu butuh ini, kakimu pasti lelah. Aku terdiam, ingin marah, ingin bingung, ingin berterima kasih, semua campur aduk. Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak terharu. Sudah lama tak ada yang perhatian padaku seperti itu. Namun, mengapa Zuberi repot-repot? Sejak itu, hal-hal aneh lainnya terus bermunculan. Kulkas tiba-tiba penuh dengan bahan makanan yang aku suka. Ada satu sore, dia meninggalkan teh jahe hangat di meja dekat taman tempat biasa aku istirahat. Bahkan, aku pernah memergoki Zuberi, memandangi dari balkon lantai 2, lalu buru-buru berbalik saat aku menyadarinya. Perhatiannya bukan seperti pria yang menggoda, tidak jauh dari itu. Tapi justru itulah yang membuatku tak bisa berhenti berpikir. Apa maksud semua ini? Kenapa ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangku? Dan kenapa hatiku mulai merasa nyaman? Suatu malam, saat aku sedang menjemur pakaian yang belum sempat kering siang tadi, langkah kaki pelan terdengar dari arah belakang. Aku menoleh dan mendapati Zuberi berdiri di ambang pintu belakang. Ia mengenakan pakaian santai, berbeda dari biasanya yang selalu rapi dan berwibawa. Ada yang ingin saya tanyakan, katanya tiba-tiba. Aku menelan ludah. Ya tuan, kenapa kamu tidak pernah bertanya tentang saya? Pertanyaannya membuatku bingung. Bukankah dia sendiri yang melarangku bertanya soal masa lalunya? Saya tidak berani tuan, bukan urusan saya, jawabku jujur. Ia mengangguk pelan. Lalu, dengan suara nyaris seperti bisikan, ia berkata, dan mungkin itu sebabnya aku mulai memerhatikan kamu. Jantungku berdetak tak karuan. Aku tak tahu harus menjawab apa, tapi mataku tidak bisa lepas dari wajahnya. Untuk pertama kalinya aku melihat Zuberi tersenyum, tipis, tapi nyata. Lupakan saja, malam ini terlalu dingin untuk hal-hal berat, ucapnya kemudian berbalik dan meninggalkan aku yang masih berdiri membeku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kalimatnya terngiang di kepala, dan mungkin itu sebabnya aku mulai memerhatikan kamu. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya dia rasakan? Dan apa yang harus kulakukan kalau ternyata perasaanku mulai berubah? Hari itu, suasana rumah terasa sangat sunyi. Tak ada suara TV, tak ada langkah kaki dari lantai atas, hanya suara detik jam dinding dan hembusan angin dari jendela dapur yang terbuka. Aku baru selesai menyetrika pakaian Zuberi ketika seorang pria paruh baya datang. Namanya Mr. Samir, pria Afrika yang sering datang membawa dokumen. Aku tak tahu pasti, tapi kurasa dia semacam penasihat hukum atau orang kepercayaan Zuberi. Biasanya dia hanya sebentar, langsung masuk ke ruang kerja. Tapi hari ini dia sempat melirikku sambil tersenyum kecil. Kau yang bernama Diana ya? Aku kaget lalu mengangguk.
Iya pak, ia tak berkata apa-apa lagi, hanya menatapku sebentar, lalu masuk. Entah kenapa, tatapannya membuatku gelisah. Beberapa jam kemudian, Zuberi memanggilku ke ruang kerja. Ini pertama kalinya aku masuk ke ruangan itu. Dindingnya penuh rak buku. Meja kayu besar di tengah ruangan dipenuhi berkas dan map coklat. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah lukisan besar di dinding gambar seekor singa hitam, matanya tajam, seperti menatap ke dalam jiwaku. Zuberi duduk di belakang meja, wajahnya serius, tapi bukan marah, lebih seperti gugup. Duduklah, katanya, menunjuk kursi di depannya. Aku duduk perlahan, mencoba menyembunyikan jantungku yang berdegup keras. Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba tanpa basa-basi ia berkata, "Menikahlah denganku." Aku meneguk ludah, hampir tak bisa bernapas. Apa tuan? Ia tak mengulang, hanya mendorong satu map coklat ke arahku. Tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya, lembaran kontrak, surat pernyataan, foto-foto legalitas, dan satu halaman yang membuat mataku membelalak, mahar 100 miliar rupiah. Tubuhku seperti lumpuh, tenggorokanku tercekat. Zuberi berdiri, lalu berjalan pelan ke arah jendela. Dengan punggung menghadapku, ia berkata pelan, "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku tidak punya waktu lama. Dan aku ingin seseorang yang bisa menemaniku bukan karena kekayaan atau status. Aku masih terpaku." "Kenapa saya, Tuan?" tanyaku dengan suara gemetar. Ia diam sejenak, lalu menjawab, "Karena kamu bekerja bukan untuk menyenangkan aku. Kamu bekerja demi ibumu. Kamu jujur, sederhana, dan tidak pernah mencoba mendekatiku. Justru karena itu aku tertarik." Aku memejamkan mata. Hati dan pikiranku bertabrakan. Ini gila, tapi juga nyata. 100 miliar rupiah. Angka yang tak pernah berani aku mimpikan. Dengan uang itu, aku bisa membayar semua pengobatan ibu, membangun rumah untuknya, bahkan menyekolahkan anak-anak yatim di desa. Tapi menikah bukan urusan uang, apalagi dengan pria yang hampir tidak aku kenal sepenuhnya. "Aku tak akan memaksamu," lanjut Zuberi. "Tapi aku mohon, pertimbangkan." Ia kembali ke kursinya. Wajahnya tampak lelah, tapi penuh harap. Aku menunduk, otakku penuh pertanyaan. Tapi satu wajah selalu muncul dalam bayanganku, wajah ibu. Ibu yang terbaring lemah. Ibu yang pernah berkata, "Kamu tak perlu jadi orang kaya, nak. Cukup jadi orang baik." Tapi bagaimana jika untuk menjadi orang baik, aku harus mengambil keputusan yang tidak biasa? Malam itu, aku duduk di kamar sambil menatap kontrak pernikahan yang kutaruh di meja. Uang itu bukan hanya soal mahar, tapi juga soal tanggung jawab. Pertanyaan itu menggema terus-menerus di kepalaku. Jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu, apa aku tega menolaknya? Aku berdiri kaku di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana yang disiapkan oleh tim pengurus acara yang dikirim Mr. Zuberi. Tak ada pesta, tak ada tamu. Hanya ada aku, dia, dan saksi dari kantor pencatatan sipil setempat. Hari ini, aku menikah bukan karena cinta, tapi karena sebuah keputusan yang menyesakkan. Tanganku dingin, jantungku seakan ingin keluar dari dada. Bahkan suara detak jam di dinding terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Di mataku, pernikahan selalu berarti perayaan. Gaun megah, senyuman bahagia, keluarga yang menyaksikan dengan doa. Tapi hari ini semuanya sunyi. Bahkan langit pun seakan ikut muram, mendung menggantung sejak pagi. Zuberi berdiri di depanku, mengenakan setelan abu-abu rapi. Wajahnya tenang, tapi aku bisa melihat ia pun menyimpan kecanggungan. Tak ada senyuman romantis, tak ada kalimat manis. Hanya satu tatapan serius saat ia menyodorkan tangannya untuk menggenggam tanganku sebelum akad dimulai. "Terima kasih karena sudah datang," bisiknya lirih.
Aku hanya mengangguk, kata sama-sama tercekat di tenggorokanku. Ijab kabul berlangsung dalam bahasa resmi, singkat, padat, dingin. Saat kalimat sah terucap, aku merasakan ada yang patah sekaligus tumbuh di dalam diriku. Aku bukan lagi Diana, si gadis desa. Aku kini istri seseorang. Istri dari pria asing yang memberiku mahar tak terbayangkan demi satu alasan yang belum benar-benar kupahami. Setelah semua urusan administratif selesai, kami masuk ke rumah. Diam-diam, tak ada tepuk tangan, tak ada pelukan, hanya keheningan yang menempel seperti bayangan. Zuberi mempersilahkan aku masuk ke kamar baru, sebuah kamar luas yang tak pernah aku injak sebelumnya. Segalanya begitu mewah, perabotan kayu gelap, spray putih bersih, aroma mawar dari lilin aromaterapi. Tapi yang membuat aku terdiam adalah foto besar di meja sudut ruangan, fotoku. Itu foto diam-diam yang pernah dia ambil saat aku tertidur di ruang tamu beberapa bulan lalu. "Kenapa ada ini?" tanyaku pelan, menahan gemetar. Zubri berdiri di ambang pintu. Ia terlihat gugup, lalu menjawab, "Aku tak tahu kapan tepatnya aku mulai memerhatikanmu. Tapi sejak hari itu, aku tahu, aku ingin kamu tetap ada di sini. Lebih dari sekadar pembantu rumah tangga." Aku menunduk. "Tapi Tuan, kita tidak saling mencintai." Zuberi terdiam lama, lalu mendekat beberapa langkah. "Kita punya waktu seumur hidup untuk saling mengenal. Cinta itu kadang tumbuh dari rasa hormat dan kepercayaan, bukan hanya dari rasa suka." Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku tahu dia tidak jahat, bahkan terasa tulus, tapi tetap saja ada rasa aneh di dadaku. Aku merasa seperti seseorang yang sedang memainkan peran, bukan menjalani hidup. Malam itu kami tidur dalam satu kamar, tapi tempat tidur yang lebar itu terasa terlalu luas untuk dua orang yang masih asing. Zuberi tidak menyentuhku, bahkan tidak mencoba mendekat. Ia hanya berkata pelan sebelum memejamkan mata, "Aku tidak membelimu dengan mahar itu, Diana. Aku hanya ingin kau tahu, kamu berhak memiliki hidup yang layak. Dan aku ingin menjagamu. Itu saja." Aku membelakanginya, menggigit ujung bantal. Mataku panas, dadaku penuh tanya. Aku menikah demi ibu, demi bertahan, demi rasa iba pada pria asing yang tiba-tiba memilihku sebagai teman hidup. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah cinta benar-benar tumbuh dari awal yang tidak biasa ini? Sudah 2 minggu sejak hari itu, sejak aku resmi menjadi istri Zuberi, orang-orang tak tahu, tak ada yang tahu. Di mata dunia, aku masih pembantu rumah tangga biasa. Hanya saja kini, aku tidur di kamar yang berbeda dan memanggil suamiku dengan sebutan yang sama, Tuan. Tak ada cincin di jari, tak ada foto pernikahan yang dipajang. Pernikahan kami seperti rahasia yang hanya boleh disimpan dalam dada. Dan anehnya, Zubri juga tidak memaksa untuk menunjukkan ke dunia. Seolah ini memang bukan soal status, tapi soal sesuatu yang lain, yang sampai hari ini belum sepenuhnya aku pahami. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah menikah, aku menelepon ibu. Tanganku gemetar saat menekan tombol. Hati ini seperti akan pecah. Aku ingin bicara banyak, tapi juga takut. Takut ibu tahu, takut ibu kecewa. Atau justru terlalu bahagia tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Halo Diana," suara ibu lirih, lemah, tapi hangat seperti biasa. "Iya Bu, ini aku," jawabku pelan, menahan air mata. "Apa kabar nak?" Ibu rindu sekali. Aku tak tahan, air mata mengalir begitu saja. Rindu itu rasanya seperti duri yang tertanam di dada. Sakit tapi tak terlihat. "Ibu sehat?" tanyaku cepat, berusaha menahan sesak. "Lumayan, obatnya masih cukup, tapi
Ibu khawatir sama kamu kerja di luar negeri, jadi pembantu kamu bahagia nak. Aku terdiam. Bahagia? Kata itu terasa asing, bahkan aku sendiri tak tahu apa rasanya sekarang. Ibu, aku dapat rezeki besar. Nanti ibu bisa berobat di rumah sakit bagus, bisa pulang ke rumah sendiri, bisa tinggal nyaman. Ibu tertawa kecil, tapi ada getaran di suaranya. Dari mana kamu dapat uang, nak? Aku menelan ludah, lalu berbohong. Bosku baik sekali, dia bantu, katanya aku rajin dan jujur. Dia anggap aku seperti keluarga, ada jeda, hening. Lalu ibu menjawab, kalau memang rezekimu, jangan lupa sedekah dan jangan jual harga dirimu, ya nak. Ucapan itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku langsung menutup telepon dengan alasan suara tidak jelas, tapi sejujurnya aku tidak kuat. Aku telah menikah dengan lelaki asing demi uang, demi menyelamatkan ibu, tapi sekarang aku malah mulai merasa kotor, seperti menjual masa depan, menjual diri, meski dengan alasan yang menurut orang-orang mulia, demi orang tua. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon lantai 2, memandang langit yang tak berbintang. Dingin malam menusuk kulit, tapi lebih menusuk lagi rasa bersalah yang mulai tumbuh dari dalam. Zuberi datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelahku diam-diam. Kamu menangis? Tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa suara. Bibirku kaku, mataku sembab. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, kau menyesal. Aku tak menjawab. Diana, lanjutnya, aku tahu kamu terjebak antara rasa cinta pada ibumu dan rasa bersalah pada dirimu sendiri. Tapi yang kamu lakukan bukan hal buruk. Kamu memilih berkorban. Dan itu hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Aku memejamkan mata, menahan isak. Bukan pengorbanannya yang salah, jawabku akhirnya. Tapi caranya, aku tidak tahu apakah ibu akan bangga atau justru kecewa jika tahu. Zuberi menatap ke arah langit. Diana, katanya, aku tidak ingin kau menjalani hidup dalam rasa bersalah. Aku tidak memaksa cintamu, tapi aku akan menunggu. Dan kalau suatu hari kamu ingin pergi, aku tak akan menahanmu. Uang itu tetap untukmu, untuk ibumu. Aku menoleh, menatapnya. Wajahnya serius, tidak sedang bermain kata. Hatiku kembali bergetar. Aku bingung. Laki-laki ini aneh. Ia memberi semua, tapi tak menuntut apa-apa. Bahkan haknya sebagai suami pun tak pernah ia sentuh. Siapa sebenarnya dia? Dan yang lebih membingungkan, kenapa aku mulai takut kehilangan seseorang yang awalnya tak pernah aku minta hadir. Sudah hampir sebulan sejak aku sah menjadi istri dari Zuberi. Namun yang aneh, belum sekalipun dia menyentuhku. Aku tidur di sebelahnya, tapi rasanya seperti tidur di sisi seseorang yang menjagaku, bukan memiliku. Malam ini berbeda. Zuberi menatapku cukup lama setelah makan malam. Wajahnya tenang, tapi ada sorot yang dalam di matanya, sorot yang membuat jantungku berdebar tanpa alasan. Boleh kita bicara di kamar? Katanya pelan. Aku mengangguk, walau hati ini mulai diliputi resah. Ada sesuatu dalam suaranya, seperti seseorang yang akan mengaku sesuatu besar. Di kamar, dia duduk di kursi dekat jendela. Aku duduk di pinggir ranjang. Hening panjang mengisi ruangan. Diana, Zuberi membuka suara. Malam ini aku ingin jujur sepenuhnya. Aku mengangguk pelan, tanganku gemetar, dan udara terasa semakin sempit. Aku tahu kamu menikah denganku bukan karena cinta, lanjutnya. Dan itu tidak salah. Aku juga tidak melamarmu karena cinta pada awalnya. Aku menoleh, lalu karena apa? Dia tersenyum kecil, tapi senyumnya bukan bahagia, itu senyum perih, seperti seseorang yang menyimpan beban terlalu lama. Karena aku sekarat.
Kata-katanya membentur kepalaku. Aku terdiam, tak paham. Mulutku terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Zuberi menarik napas dalam-dalam lalu menatap langsung ke mataku. Aku punya penyakit langka. Umurku tak lama lagi. Mungkin beberapa bulan, mungkin setahun. Dokter bilang peluangnya kecil. Tapi aku masih ingin hidup bukan sebagai pria kaya yang kesepian, tapi sebagai manusia yang bisa ditemani seseorang yang tulus, meski sebentar. Hatiku seperti diremas, napasku tertahan. Aku mengamatimu sejak awal, lanjutnya. Saat kamu membersihkan rumah, memasak, bahkan saat kamu diam di dapur, sambil menangis pelan karena rindu ibumu, aku tahu kamu orang yang kuat, kamu tulus, bukan karena penampilan, bukan karena status, tapi karena hatimu bersih. Dan aku hanya ingin menghabiskan waktu terakhirku dengan seseorang yang seperti itu. Air mataku menetes, tanpa bisa kutahan. Dadaku panas, lidahku keluh. Jadi uang itu? Tanyaku pelan. Itu bukan mahar, jawabnya cepat. Itu warisan. Segalanya rumah ini, rekeningku, saham, aset di Afrika, aku serahkan padamu. Bukan karena aku ingin membeli cinta, tapi karena aku ingin menitipkan hidupku pada seseorang yang bisa melanjutkan dengan layak. Aku memejamkan mata, menangis dalam diam. Kenapa aku? Bisikku. Zuberi mendekat, tidak menyentuhku tapi duduk tepat di hadapanku karena kau satu-satunya orang di rumah ini yang selalu mendoakanku diam-diam setiap malam. Aku dengar itu dari kamarmu. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Malam ini seharusnya menjadi malam yang memulai sesuatu. Tapi ternyata justru malam ini hidupku berubah, hancur, bingung, terguncang. Zuberi, pria yang kuanggap aneh, pemilik kekayaan besar yang misterius, ternyata hanya seorang lelaki sekarat yang mencoba memberi makna terakhir pada hidupnya lewat pernikahan ini. Dan sekarang aku tak tahu harus memilih apa: menjadi istri sejati walau tahu waktunya singkat, atau menjaga jarak dan menyaksikan ia pergi dengan tenang. Satu hal yang ku tahu pasti malam ini, aku tak lagi bisa membencinya. Bahkan perlahan aku mulai takut kehilangan. Sejak malam pengakuan itu, aku merasa seperti hidup di dunia lain. Bukan lagi sebagai pembantu yang tinggal di rumah majikan, tapi sebagai seorang istri yang sedang belajar mencintai suaminya. Tapi lucunya, cinta itu justru datang ketika aku tahu waktunya tak akan lama. Zubri bukan laki-laki biasa. Dia tak pernah menuntut apapun, tak pernah memaksaku melayani, menyentuh, atau menyenangkan hatinya secara paksa. Dia hanya hadir, menemani, mendengarkan, bertanya pelan, tertawa secukupnya, dan mengingatkan syalat jika aku lupa. Kadang dia berdiri lama di taman belakang hanya untuk memotret bunga yang mekar. Katanya, itu membuatnya merasa hidup sedikit lebih lama. Dan hari ini, untuk pertama kalinya aku memeluknya lebih dulu. Kami duduk di beranda, langit mendung, angin membawa aroma tanah basah. Aku menyenderkan kepala di pundaknya, dan dia tak berkata apa-apa, hanya menghela napas panjang. Seolah tak percaya bahwa aku benar-benar ada di sana bersamanya. Zuberi, panggilku lirih. Aku takut. Ia menoleh. Takut apa? Takut kamu pergi saat aku baru saja belajar mencintaimu. Ia menatapku lama. Ada getaran di matanya. Matanya berkaca. Lalu pelan-pelan, ia genggam tanganku. Aku juga takut. Tapi lebih dari takut mati, aku takut meninggalkanmu dalam keadaan terluka. 3 hari kemudian, Zuberi jatuh pingsan di kamar mandi. Aku panik, membawanya ke rumah sakit secepat yang aku bisa. Dokter bilang,
Kondisi jantungnya melemah drastis. Paru-parunya mulai terisi cairan. Dan satu-satunya pilihan adalah perawatan intensif atau membawa pulang dan bersiap. Aku duduk di ruang tunggu sendirian. Mataku merah, tubuhku gemetar, hatiku tak karuan. Kenapa baru sekarang? Bisikku sambil menatap lantai kosong. Kenapa hatiku baru memilih mencintai saat waktu hampir habis? Ponselku berdering, telepon dari rumah sakit di Indonesia. Aku mengangkat dengan suara tercekat. Halo, Bu Diana, ibu Anda sudah selesai menjalani operasi. Keadaannya stabil sekarang, tapi butuh pemulihan selama 2 bulan. Aku langsung menangis, campur aduk. Ibu selamat, tapi Zuberi sekarat. Kenapa hidup selalu meminta satu hal untuk dikorbankan demi yang lain? Malam itu, aku duduk di samping ranjang Zuberi. Ruangan rumah sakit sepi, mesin-mesin medis berdetak perlahan. Ia tertidur lemah. Aku menggenggam tangannya, hangatnya mulai berkurang. Tapi aku masih bisa merasakannya. Zuberi, bisikku, walau tahu ia tak bisa sepenuhnya dengar. Aku tahu, ini bukan pernikahan biasa. Tapi kamu bukan laki-laki biasa juga. Kamu suami yang paling ikhlas, paling sabar, dan paling membuatku merasa utuh. Air mataku menetes. Aku mencintaimu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku menciumnya. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tak bisa ditunda lebih lama. Namun saat bibirku menyentuh dahinya, ia membuka mata, lemah, tapi senyum itu hadir. Aku dengar bisiknya, dan itu cukup buat aku bahagia. Pagi itu, sinar matahari hanya masuk setengah hati ke dalam jendela kamar rumah sakit. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Zuberi yang makin kurus, nafasnya berat. Matanya kadang terbuka, kadang terpejam lama, tapi tangannya masih sempat membalas genggamanku. Meski lemah, aku gak akan kemana-mana, bisikku sambil menyeka keringat di dahinya. Aku di sini suamiku, sampai kapanpun kamu butuh aku. Ia hanya tersenyum. Senyum paling sederhana, tapi terasa paling menyayat. Siang itu, dokter memintaku berbicara 4 mata. Diana, katanya pelan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi organ-organ dalam Zuberi sudah menolak bekerja. Kami bisa mempertahankannya dengan alat, tapi keputusan tetap ada di tangan keluarga. Aku terdiam, nafasku tercekat. Ingin rasanya berteriak, marah, menolak. Tapi suara itu tak keluar. Kalau kamu ingin, kami bisa siapkan ruangan privat untuk waktu-waktu terakhir. Sore hari, aku kembali ke kamar Zuberi. Tak ada peralatan medis ribet, hanya tabung oksigen dan 1 monitor jantung. Ia terbaring tenang, napasnya pelan. Aku duduk di sampingnya, kali ini tak menangis, tapi tanganku terus membelai rambut keritingnya yang tipis. Aku gak butuh surat warisan, gak butuh tanda tangan, gak perlu akta, ucapku perlahan. Kamu udah kasih hal paling mahal di hidupmu ke aku, kepercayaan. Zuberi membuka matanya, menatapku lama. Diana, katanya pelan. Maaf, aku gak sempat jadi suami yang sempurna. Aku langsung menggeleng. Air mataku tak bisa ditahan lagi. Kamu suami terbaik, Zuberi. Bukan karena kekayaanmu, tapi karena kamu ajarkan aku arti mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa pamrih. Ia mengangguk lemah, senyum kecil mengembang di wajahnya. Lalu ia berkata, dengan suara nyaris tak terdengar, kalau nanti aku pergi, jangan tinggal di sini. Pulanglah ke ibumu, bangun hidupmu, dan teruskan cinta kita lewat kebaikan ke orang lain. Mataku semakin kabur, tubuhku bergetar. Aku gak janji bisa kuat tanpamu, ucapku pelan. Tapi aku janji akan hidup seperti yang kamu mau, hidup dengan hati. Zuberi mengangguk lagi, 1 helaan napas panjang keluar dari dadanya lalu tenang.
Monitor jantung itu menunjukkan satu garis lurus, sunyi. Tapi dalam sunyi itu ada rasa lega. Zuberi sudah pulang. 2 hari setelah pemakamannya, aku membuka sebuah map yang dititipkan padaku lewat pengacara. Di dalamnya hanya ada satu surat kecil dengan tulisan tangan Zuberi. Kalau surat ini kamu baca, berarti aku sudah tidak ada. Aku tidak meninggalkan banyak wasiat, tapi aku percaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Harta yang aku tinggalkan bukan untuk membuatmu kaya, tapi untuk membuatmu bebas. Bebas untuk mencintai, untuk memilih, untuk hidup. Aku memilihmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu satu-satunya yang melihat aku sebagai manusia. Hidup ini singkat, Diana, tapi bersamamu rasanya utuh. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Zuberi, aku peluk surat itu lama sekali. Tak ada air mata, hanya rasa hening yang dalamnya tak bisa diukur. Bandara Soekarno-Hatta terasa asing di mataku. Langit Indonesia sore itu mendung, tapi hatiku justru terasa lebih terang dari sebelumnya. Aku melangkah pelan, menarik koper kecil di tangan kanan dan menggenggam map berisi surat warisan dari Zuberi di tangan kiri. Tak banyak barang yang kubawa pulang, tapi hatiku penuh. Penuh cerita, penuh luka, dan penuh cinta. Seorang wanita tua berkerudung lusuh berdiri di ujung lorong kedatangan, menatapku dengan mata basah. Ibu, aku menghampirinya, lalu memeluk tubuh ringkih itu erat. Ibu, aku pulang, ucapku setengah berbisik. Ia mengusap punggungku perlahan, lalu berkata, kamu bukan pulang sendirian. Kamu bawa keberkahan. Diana, hari-hariku setelah kepulangan tak lagi sama. Aku tak lagi hanya Diana, si gadis desa. Aku adalah istri dari pria luar biasa yang telah mengajarkanku bagaimana hidup dengan hati. Dengan uang warisan dari Zuberi, aku tidak membangun villa atau membeli mobil mewah. Aku membeli tanah di kampung halaman, lalu mendirikan klinik kecil untuk warga tak mampu atas nama Zuberi Foundation. Klinik itu menyediakan pengobatan gratis dan ruang perawatan untuk orang-orang yang tak pernah mampu masuk rumah sakit. Setiap hari aku datang ke sana membantu sebisaku. Kadang aku jadi penerima tamu, kadang mengantar pasien pulang. Tak jarang aku duduk di pojok ruang tunggu hanya untuk mendengarkan kisah orang-orang yang patah lalu kembali berdiri. Di dinding utama klinik tergantung sebuah bingkai besar. Isinya adalah surat tulisan tangan Zuberi. Di bawahnya, aku tambahkan kalimat kecil. Warisan terbesar bukanlah harta, tapi cinta yang ditinggalkan dengan tulus. Sore itu, aku duduk di taman belakang rumah. Ibu sedang menyiram bunga. Aku menatap langit yang mulai berubah jingga. Angin membawa bau tanah basah. Mirip seperti sore-sore di Afrika dulu saat aku duduk di samping Zuberi di beranda rumah. Air mataku jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena rindu. Rindu yang tak menyakitkan, karena aku tahu aku sudah menyelesaikan perjalanan ini dengan cara yang ia inginkan. Zuberi memang pergi, tapi cintanya tertanam dalam hidupku. Dalam setiap keputusan yang aku ambil, dalam setiap senyum pasien di klinik, aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku akan terus hidup dengan cinta.